Assalamualaikum, ketemu lagi sama gua Rifki di Ngobat. Lagi-lagi gua ngelakuin kesalahan. Sama seperti waktu gua ngobrol sama Ahong, gua lupa mengcopy part pertama dari obrolan gua dengan narasumber yang satu ini. Ngobat kali ini, gua akan ngobrol dengan salah satu pemain voli nasional. Langsung tonton aja. Ngobat, ngobrol bareng temen. Setelah berhijab baru aku umroh. Itu apa yang dirasain lu saat umroh pertama kali? Nangis, terharu, sedih, nyampe ya maksudnya napakin kaki ke tanah suci gitu. Gitu ya. Ya apa ya, amazed aja sama hidup aku sendiri gitu. Ya Masya Allah gitu. Gitu ya. Kan biasanya kan nggak tahu sih kalau itu kan waktu itu kan kalau saya kan begitu ngelihat Masjid Nabawi dulu kan. Kayak ini masjid yang sering dilihat di TV akhirnya kelihatan juga di sini gitu. Itu perasaan itu sama juga kan? Ya pasti sih terharu gitu, nggak nyangka sih. Maksudnya Allah apa tuh namanya bisa jadiin aku ke situ gitu loh maksudnya. Apa ya namanya, ituin aku ke situ Ngebimbing teh gitu apa lah, sih kayak ngebawa ke gitu ya, situ. iya maksudnya ya bisa ngeridoin aku sampai nginjekin kaki di tanah suci itu ya aku udah alhamdulillah pisan gitu. Alhamdulillah sih Sunda pisan ya. Tapi Bandung pisan. udah sempet ngajak orang tua, mama atau papa untuk umroh bareng. Pertamanya aku ngajak mama, tapi tahun 2018-nya aku berangkat bareng keluarga besar, Keluarga besar. keluarga semuanya. Semuanya. Iya. Itu dari Iya. hasil keringat Wilda sendiri atau udah. Alhamdulillah sih gitu. Idih, luar biasa, Masya Alhamdulillah. Allah. Ini Wilda yang sekarang Enggak gitu sih. Ya udahlah itu mah emang kayak dikasih rezeki kemudahan lah ya. aja sama Allah, iya benar-benar Sekarang gitu. kemudahan Wilda ngasih rezeki untuk orang tua, rezeki Wilda sekarang bertambah lebih banyak dong ya. Siap, benar itu benar-benar kuncinya di situ juga sih pasti. Sekarang buktinya punya rumah. Ini beda loh dengan, sorry, gue kenal Wilda tuh udah cukup lama. Ini beda dengan Wilda yang dulu, yang pecicilan. Sekarang tuh agak, Sekarang masih agak pecicilan sih masih kayaknya ya, pecicilan ya. tapi lebih ke iya masih sama aja sih, si Wildanya masih sama aja sih. Si Wildanya, nah. Cuma rada beda paham aja gitu ya. Oh, sekarang kalau Instagramnya Wilda tuh one day one juice, one day one ayat. Oke. Enggak sih, enggak juga sih. Oh enggak Dia tuh juga. nge-repost dari teman-teman aja sih gitu. Soalnya kan kalau ngelihat kepoin Instagramnya Wilda tuh lagi bergerak di bidang kemanusiaan ya. Kayak sering ke Iya, panti asuhan mana itu. benar. Dari kapan ya? Itu aku mulai dari 2019 akhir kalau nggak salah. Apa, 2019 ya. apa yang bikin Wilda tergerak untuk melakukan hal seperti itu? Pertama itu aku lihat salah satu postingan dari Rumah Teduh Sahabat Iin tentang kanker. Aku lihat nangis gitu kan, sampai nangis. Sampai akhirnya tuh apa ya, tergerak untuk aku kayak pengen lelang jersey yang gitu-gitu lah. Itu 2018 kalau nggak salah. 2018. Sampai akhirnya saat itu ada teman-teman juga yang ikut, kita donasikan ke sana. Terus kebetulan waktu Asian Games itu ada ini kejadian Lombok sama Palu, kebetulan. Wilda Ya berangkat kan? ya ke sana ya? Iya, kebetulan ada di situ. Terus aku kontak sama rumah zakat kebetulan di situ. Terus aku juga ngajakin teman-teman timnas untuk kita lelang jersey yang cowok dan cewek. Alhamdulillahnya pada mau gitu kan. Terus ada juga kesempatan untuk aku langsung berangkat ke itu pertama kali Lombok, baru lanjut Palu kan itu. Kejadiannya berturut-turut kan. Jadi ya. Kalau di Lombok saat itu aku masih kayak nginep di hotel, masih sebagai apa ya? Ya Wilda lah datang ke sana gitu untuk nyerahin donasi dan segala macam. Cuma pas saat di Palu, aku di situ mau nyobain sebagai relawan, tidur sama relawan bareng-bareng gitu. Jadi kayak beda pisan itu sih. Baru setelah itu
aku ikut acara talk show charity juga sama, dan itu ketemu sama salah satu teman aku Nabila. Di situ dia ngajakin ke rumah pejuang kanker ambu yang sekarang aku sering post di Instagram. Oke. Di Bandung itu kebetulannya. Jadi di situ intens aku, di situ aku mau ngangkat rumah ambu ini yang mungkin sama pemerintah juga belum dibantu sih sebenarnya gitu. Perintah pusat atau Jawa Barat, Bandung? Semuanya sih ya, cuman dia udah punya surat legal segala macam, cuman belum ada yang tetap dari pemerintah pusat untuk membantu kayak gitu, enggak sih. Jadi dia pure dari donatur kayak gitu. Itu teman-teman voli yang lain Wilda ajakin juga atau gimana? Ajakin sih alhamdulillah, cuman tapi kan jauh-jauh juga, terus kan waktunya juga beda-beda. Aku teh pengangguran, jadi aku mah santai gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya emang aku lagi nggak ada event di luar, aku lagi di Bandung kebetulan, ya aku ikut bergerak di situ gitu. Gitu sih. Kayaknya salah, bukan pengangguran. Ini bos. Kalau bos biasanya emang kerjanya kelihatan nganggur gitu. Tapi sebenarnya duit tuh masuk terus, itu bos. Enggak Kamu sih. rendah gitu. Okay. Enggak sih, gitulah pokoknya. Jadi terus kemarin juga sering intensnya itu pas kita ikutan acara Dompet Duafa, itu aku sama teman aku jadi guest star bertiga. Dari situ terus-terusan akhirnya kita intens kontakan. Yuk kesini yuk, yuk kesini yuk. Jadi ada salah satu grup yang alhamdulillahnya itu juga amazed banget sama hidup aku tuh, kayak itu aku di situ atlet sendiri dan background kita semua tuh beda, ada yang dokter, ada yang jaksa, ada yang segala macamnya, itu tiba-tiba disatuin di dalam satu grup. Jadi kalau orang nanya, ini teh dari mana gitu kan, nggak tahu dari mana kata kita kayak gitu, bener-bener kayak ya doanya mungkin dikumpulkan sama orang-orang beriman kali ya gitu, terus jadi sama Allah tiba-tiba ditek gitu. Masya Allah sih, itu yang sampai sekarang masih mikir, wah gitu. Berarti Bisa sekarang gitu. Wilda udah member ya, menjadi relawan di Rumah Ambu itu berarti ya? Iya, bukan member sih sebenarnya, semuanya nggak ada member, siapa aja yang mau boleh datang, boleh ikut bantu, boleh main sama adik-adik siapa aja gitu. Kita nggak ada kayak member atau apa, nggak ada sih. Kedepannya Cuman akan ya, kenapa? Ya cuman emang apa ya, benar-benar udah kayak rumah kedua gitu, sama si Ambu pendiri ininya pun udah kayak orang tua sendiri gitu sih gitu. Berarti mungkin nanti kedepannya Wilda akan membantu yang lain mungkin selain Rumah Ambu, ada niat seperti itu? Iya, inginnya juga seperti itu, bahkan inginnya aku pengen apa ya, bisa ke daerah selain di Bandung gitu, untuk aku di Indonesia mungkin ya, aku pengen mampir ke rumah kanker, ya pejuang-pejuang kanker lah gitu. Khusus Pengen kanker sharing atau di enggak? situ. Dan kalau untuk sekarang mungkin pengennya ke arah situ dulu, karena orang-orang juga kan tidak banyak yang tahu, apalagi di ranah voli gitu, kanker teh seperti apa, edukasi kanker di dunia sosial media daerah atlet juga jarang banyak yang tahu gitu kan. Kayak misalnya kanker tulang yang mohon maaf kayak salah pijit, kayak biasanya kan kayak gitu ya, kita cedera, pijit salah, terus akhirnya ada cairan yang kena, terus bengkak gede, kayak kemarin yang sebelumnya aku suka share di Instagram yang meninggal kemarin kan gitu. Itu juga salah satunya dari pijit yang kayak gitu. Orang-orang mungkin belum banyak teredukasi sama itu, dan aku pengen ngangkat itu sih ceritanya gitu, insya Allah. Tapi itu tidak menjadikan Wilda untuk berhenti dari voli? Enggak sih, karena aku juga nama aku ada di voli, cuman kalau aku udah menikah nanti someday ya aku pasti gimana suami gitu. Terus kalau misalnya punya anak, inginnya ya aku bisa ngurus anak dan berkewajiban aku sebagai seorang istri dan ibu itu gitu sih. Punya anak akan dijadikan atlet voli juga? Belum tahu. Belum tahu itu sih. Soalnya kan ngomong-ngomong tadi Wilda punya anak, kalau nggak salah Wilda itu mulai voli itu dari umur 9 tahun ya? Ya, kelas 5 SD aku baru mulai masuk klub voli. Itu perjalanannya gimana, Wilda? Itu mamah aja yang nyemplungin Wilda ke voli atau Wildanya juga yang pengen? Aku nggak tahu voli. Sebelumnya mamah yang suka voli, papa suka voli juga kebetulan. Jadi ya udah ngajakin aku untuk gabung di salah satu klub Bandung, di Alko Bandung itu. Tuh. Ayo yuk main yuk sama kita ikut klub voli yuk, lumayan cina apa namanya tuh luangin ngisi waktu luang untuk nanti bisa bantuin mama main RT. Semua hidup aku tuh berawal dari keisengan sih gitu sebenarnya. Semuanya, bisnis pun sama aku juga iseng banget gitu.
Iseng tapi menghasilkan sekarang ya. Iya, alhamdulillah berkah lah ya, amin gitu. Insya Allah. Soalnya kan Bener-bener Wil iseng ngajak banget sih gitu. orang-orang pakai hijab mungkin. Mungkin rezekinya di situ. Iya, iya. Awalnya tuh aku cuman aku pakai hijab, terus orang-orang banyak yang nanya, Teteh pakai hijab dari mana, beli di mana, aku bikin sendiri kayak gitu. Terus aku bilang mama, mah kenapa kita nggak jualan aja yuk, lumayan buat uang-uang jajan mamah gitu awalnya gitu kan. Terus ternyata mungkin dari niatan untuk orang tua akhirnya berujung baik gitu mungkin ya. Kemarin ada yang bilang sih teman aku kayak gitu. Jadi oh iya ya aku mikir-mikir, oh iya bener juga ya kayak gitu. Emang ada perbedaan Wil? Hijab untuk main volley sama hijab biasa gitu? Ada dari bahannya, dari untuk kita geraknya supaya bebas yang kayak gitu-gitu beda banget sih. Oh gitu. Itu jadi teman-teman volley yang lain belinya ke Wilda juga? Ada beberapa teman-teman volley beli ke aku dan kebetulan dan ya kadarulahnya juga setelah aku jualan ada beberapa teman-teman aku juga yang jualan hijab. Jadi nggak cuma brand aku di sini. Ada yang Tiara, ada yang Teh Yami, ada beberapa sekarang malah bahkan banyak hijab sport sih menurut aku yang jualan kayak gitu. Bahkan foto aku tuh ada di Shopee yang itu bukan hijab aku gitu loh. Serius? Dan itu ada label, dan itu hijabnya benar-benar persis kayak hijab aku, cuma ada labelnya gitu. Terus aku nggak bisa bilang apa-apa karena aku belum melegalkan banget brand aku kayak gitu. Jadi ya udahlah, oke lah gitu, nggak apa-apa. Namanya terpampang foto Wildanya banget atau hijabnya aja? Foto akunya sama aku pakai hijab gitu. Saya juga cari duit gitu. Wil, persiapan volley untuk PON sejauh ini gimana? Karena masih panjang banget ya sampai 2021 akhir itu tuh kita sekarang masih ke yang fisik dulu karena kemarin kan WFH otomatis kita latihan di rumah tapi nggak terlalu bener gitu tahu sendiri kan ya suka males suka ya udahlah asal nge-share video aja gitu bohong-bohongan atau gimana ya gitulah jadi benar-benar harus dinaikin lagi sih fisiknya gitu. Penguatan dari situnya dulu. Apalagi kan Wilda kalau lihat instastory-nya tuh makanan terus kan itu kayak itu menguras fisik kayak gitu. Iya benar. Itu sih sebenarnya dari yang biasanya olahraga sekarang olahraganya mulut gitu punya. Apa-apa lah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. TC di Bandung sampai kapan Wil? Aku di Bandung sampai akhir tahun di Bandung karena PON aja kan di Bandung gitu. Kecuali nanti kalau udah mulai musim depan liga. Kalau aku ikut Jakarta lagi ya aku ke Jakarta gitu sih. Padahal sayangnya udah masuk 4 besar kemarin tuh ya. Final Four. Iya. Udah tinggal Final Four sih. Beres putaran 2 itu tuh. Udah tinggal juara ya. Ya amin, insya Allah. Amin ya. Wil, sekarang sempet kaget sih sebenarnya kemarin ngelihat bukan kaget sih, seneng ngelihat Instagramnya Wilda, tahu-tahu dipakein cincin gitu. Sorry, bukannya mengungkit masa lalu, tapi kan mikirnya sama yang dulu gitu ya. Apakah dia Randy, iya udah pindah gitu maksudnya gitu. Luar biasa Wilda bisa bawa itu ternyata bukan. Enggak sih.